Di sini saya baca profilnya Pak Ade ini. Pak Ade ini sudah berjalan di bisnis multinasional dan penghasilannya udah ratusan juta per bulan selama udah hampir 16 tahun ya Pak Ade. Nah, di sini di bisnis yang Pak Ade jalankan nih, atau namanya bisnis HD ini yakin ini perlu nggak sih Pak untuk menjalankan bisnis sampai sebesar ini gitu? Wah, udah jelas keyakinan itu mutlak harus ada di bisnis ini ya, di bisnis HDI ya, karena yang namanya bisnis HDI itu kan kita itu mendapatkan hasil dari etos kerja kita, dari effort kerja kita, seperti itu. Bukan seperti kalau kita kerja di kantor, ada nggak ada effort ya hasilnya sudah ada, kan seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau Anda mau jalankan bisnis HD, Anda itu kan sudah banyak contoh gitu. Ada orang yang menjalankan bisnis HD dan berhasil gitu ya. Nah, tinggal contohnya ini Anda mau contoh atau tidak gitu. Maksudnya gini, jangan kita hanya melihat orang dari sisi sudah suksesnya hari ini. Tapi lihatlah dia waktu, cobalah bayangkan waktu dia mulai awal merintis bisnis ini. Ya, jatuh bangunnya, kemudian hal-hal yang dia hadapi di lapangan, ujaran-ujaran orang gitu ya, perlakuan-perlakuan orang ya, tingkah laku orang yang dia ajak interaksi, yang bermacam-macam lah seperti itu ya. Tetapi untuk di HD ini saya cuma mau ungkapkan beberapa faktor yang akan mungkin bisa membuat Anda itu lebih yakin sama diri Anda ya. Kita ngomong HD ya, saya bukan lagi ngomong tentang faktor internal. Yang pertama ya, Anda itu makhluk ciptaan Tuhan. Kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan sempurna. Makanya dalam kitab suci dikatakan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini, yang memiliki yang diberikan wewenang sama Tuhan untuk mengelola daripada alam semesta ini, kan seperti itu ya. Apakah alam semesta ini bisa menjadi sebuah berkat atau menjadi sebuah malapetaka bagi Anda, itu tergantung bagaimana cara Anda mengelolanya, kan seperti itu. Kemudian diberikan waktu ya, itu masalah internal ya, saya katakan ya, masalah diri kita di dalam kita. Masalah waktu, sama-sama 24 jam guys, 24 jam. Jadi maksudnya apa? Tuhan itu maha adil, dia berikan itu merata kepada semua umatnya, kepada hamba-hambanya. Waktu 24 jam. Tapi kenapa ada orang dengan waktu 24 jam itu bisa berhasil? Tapi kenapa juga dengan waktu yang sama 24 jam orang itu malah kehidupannya sangat terpuruk, makin terpuruk dan lebih terpuruk lagi. Kenapa? Karena mungkin tidak mengoptimalkan anugerah Tuhan yang berupa waktu ini, ya kan? Mungkin kebanyakan yang gagal itu kebanyakan tidur siangnya, ya. Mungkin yang gagal itu kebanyakan ngerumpinya. Mungkin yang gagal itu kebanyakan ngeluh, nggak pernah mikir. Kok udah ada tantangan ngeluh, kemudian baper ya, jadi lebay gitu kan. Bukannya malah berpikir, ini kok seperti ini ya, orang itu kok berhasil ya, aku kok enggak, apa ya yang dia miliki dengan aku, apa yang tidak aku miliki, apa yang dilakukan dan apa yang tidak aku lakukan gitu. Kemudian yang gagal itu tidurnya lebih lama, bangun pagi, bangunnya siang gitu ya. Sehingga apa, kayak orang tua saya bilang, ayo bangun pagi, kalau nanti bangun siang nanti rezekinya dipatok ayam. Karena ayam bangunnya lebih pagi dibandingkan kamu, jadi rezeki udah habis gitu. Kan seperti itu. Kayak kebiasaan-kebiasaan untuk kita memanfaatkan waktu ya. Bahkan di kitab suci saya dikatakan Tuhan tuh bersumpah demi waktu, katanya, bahwasanya semua manusia itu merugi yang tidak memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, kan seperti itu. Itu dua ya. Yang ketiga, yuk kita tengok dari sisi perusahaan. Perusahaan HD ini awalnya saya terus terang Mas Pandu sepele sama HD ini. Karena saya pikir HD ini apa sih gitu kan. Jual-jual madu aja gitu ya. Dan kemudian ternyata saya kaget. Kenapa? Karena HD ini ternyata sudah lebih daripada hari ini sudah 40 tahun, 50 tahun ya di dunia ya. Tahun 86 ya.
di Indonesia sudah sejak tahun 93. Jadi sudah lebih 30 tahun dan melewati berbagai masa krisis ekonomi, gitu, krismon seperti itu. Tandanya apa? Ini kan memiliki kekuatan fundamen perusahaannya sangat kuat sekali seperti itu, ya. Nah, bahkan saya kalau ngomong-ngomong sama temen nih, kebetulan saya mantan pertanian gitu ya. Banyak teman saya hari ini kerjanya di BUMN, di PTPN gitu ya, perkebunan negeri gitu ya. Kalau ditanya kerja di mana, PTPN sekian gitu ya. Dia ngomongnya dengan suara yang lantang, dada yang membusung, dan kelihatan dia bangga sekali dengan perusahaannya gitu loh. Tapi perusahaannya kan cuma ada di mana? Paling Provinsi Sumatera Utara. Paling cuma di Provinsi Riau. Cuma ada di provinsi tersebut, tidak bisa buka cabang di luar provinsi atau di luar negeri. Nah, HD ini dia buka cabang di luar negeri loh. Ada 6 negara. Nah, ini maksudnya saya ulas. Maksudnya itu yang dulunya akan membuat saya pondasi untuk sehingga saya punya keyakinan untuk lebih all out lagi di HD. Di HD itu punya 6 negara cabang loh. Hong Kong, Malaysia, Singapura, Indonesia, Makau, ya kan? Satu lagi Filipina. 6, ya. Saya bayangin aja, dulu orang tua saya buka supermarket, ya, sampai 5 pintu ruko orang tua saya. Terkenal sebagai pengusaha di Kota Medan yang sebagai referensi dan segala macam, masuk BUMN segala macam, terkenal. Tapi ayah saya untuk buka cabang aja di satu kota yang sama, lain daerah, itu setengah mati buka cabang. Ya kan? Nggak gampang buka cabang. Nah, ini sampai buka cabang luar negeri. Ini kan bukan perusahaan kaleng-kaleng tandanya, kan seperti itu. Saya nggak mau kerjasama dengan perusahaan abal-abal. Maksudnya apa? Bukan karena ketidakmampuan saya, bukan karena ketidakprofesionalan saya, tapi keberhasilan saya itu tertunda atau bahkan hancur akibat kredibilitas perusahaan yang tidak bagus. Nah, ini HD ini cukup oke nih dari sisi perusahaannya. Kemudian yang kedua, dari sisi produk. Produknya itu berkualitas. Madu produknya dari perlebahan gitu kan. Didukung sama pabriknya, Sisi Pollen Company yang merupakan produsen produk perlebahan yang sudah cukup lama usianya, sudah kompeten, sudah pasti lebih profesional, ya. Contohnya kalau kita mau beli sebuah produk, kita akan beli produk dari perusahaan yang sudah lama berkecimpung di situ atau yang baru, Mas Pandu. Tentu yang sudah lama kan, karena pasti dia melewati berbagai macam riset, penelitian. Dan saya lihat produknya ini jurnalnya banyak, jurnal-jurnalnya banyak. Yang kemudian kalau saya ajak ngobrol dengan teman-teman saya yang orang medis, mereka itu, wah ada jurnalnya ya Pak Ade ya. Oh, ada penelitiannya ya Pak Ade ya. Jadi sama seperti kalau orang datang ke klinik kami ya, saya punya klinik keluarga, abang saya yang kelola. Kalau datang sales obat, itu abang saya nawarkan obat, itu abang saya cuma satu pertanyaannya, mana uji labnya, mana bukti empirisnya. Saya nggak mau sembarangan jual, karena ini bidang kesehatan, sudah tentu harus ada bukti-buktinya, karena kalau tidak saya bisa kena malpraktek. Nah, hebatnya HD ini jurnalnya keren, komplit sekali. Jadi bahkan sampai diseminarkan oleh guru-guru besar, para profesor-profesor yang ada bergerak di bidang farmakologi. Jadi terdukung dengan uji-uji lab yang bagus, ya. Kemudian yang luar biasanya lagi, masuk kitab suci. Kok ini udah nggak usah ngomong deh, ya. Kita nggak usah berdebat sama Tuhan. Udah pasti kalah. Kalaupun menang Anda masuk neraka. Kan seperti itu ya. Jadi yang penting udah masuk dalam kitab suci. Orang Muslim ada di Al-Quran, orang Kristen ada di Amsal, orang Hindu ada di Weda, orang Buddha ada di Tripitaka, orang Konghucu ada di kitab Ayurveda. Jadi merupakan firman Tuhan. Dan kalau di kitab suci kan isinya cuma 2 ya menurut saya ya. Perintah sama larangan. Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha berkuasa atas segala hal di alam semesta ini, udah merintahkan kita mau sehat makan madu gitu loh. Mau ngeyel,
Nah, mau punya alibi apalagi? Gak usah pakai alibi, udah pasti benar. Ya, ikut aja apa kata Tuhan. Dan produk kita berkualitas, ya, penuh dengan yang kondisinya cukup bagus, ya. Kemudian taken kontrak lah dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, kemudian rekomendasi dari Presiden. Tapi intinya satu, Mas Pandu, ya. Sebuah bisnis akan bertahan kalau produknya itu repeat ordernya tinggi, ya. Dan untuk bisa repeat order produk sebuah untuk bisa memiliki repeat order yang tinggi dari sebuah produk, itu mesti didukung oleh kualitas produknya. Mas Pandu boleh mulutnya berbuih-buih yakinkan orang, mungkin akan bisa yakinkan satu kali. Tapi kalau dia makan, dia konsumsi dan hasilnya tidak seperti apa yang Mas Pandu katakan, pertanyaan saya, apakah mungkin dia akan beli yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Tidak seperti itu. Tapi kalau di HD, Anda nggak perlu bersuara kuat, Mas Pandu. Suara produk HD-nya jauh lebih kuat dibandingkan suara kita dengan pembuktian kualitas produk yang luar biasa. Banyak sekali testimoni-testimoninya, ya. Itu yang nomor 2 dari sisi produk. Kemudian dari sisi perencanaan bisnis, pembagian hasil bisnisnya gitu ya. Jelas, transparan, tidak ada dusta di antara kita. Apa yang dijanjikan, memang itulah yang kita dapatkan. Apa yang Anda lakukan, memang itulah yang akan Anda dapatkan. Apa yang Anda usahakan, memang itulah yang akan Anda dapatkan. Jadi nggak ada istilahnya, seperti ada teman saya dari bisnis MLM lain, yang dia bilang, aku tobat main kayak gini deh. Kenapa? Aku pernah kerjanya setengah mati, bonusku kecil. Tapi waktu aku tenang-tenang, kok bonusku besar ya? Kenapa? Karena mungkin dari sisi pembagian hasilnya itu tidak begitu fix, ya. Tapi kalau di HD, ada itu. Bahkan ada trik-triknya untuk bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Karena sistemnya kan di sini kita bangun bangun network ya, seperti itu, supaya bisa punya aset seperti itu. Supaya bisa bangun asetnya, sehingga ya bagus sekali. Saya hari ini, dan kemudian ya dari sisi bonus, nggak pernah terlambat tuh. Tanggal 8, 9, 10 pasti masuk. Cuman besar kecilnya tergantung sama Anda, ya kan? Ya nggak mungkin lah Anda ingin punya bonus 10 juta, tapi cara kerjanya kayak orang gaji 3 juta gitu. Pantaskan diri kita, ya kan? Kan Tuhan sudah bilang, tidak akan kurubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha untuk merubah nasibnya. Jadi, maksudnya gini, nasib itu bisa dirubah. Dengan apa? Dengan kerja keras kita. Nah, dan kemudian di HD ini, saya bilang, Bu banyak bilang, Pak, ini kan perusahaan kafir, Pak. Saya bilang, kamu naik apa? Naik mobil, Pak. Ya, mobilnya mobil buatan mana? Pakai laptop buatan apa gitu. Nah, maksudnya gini loh, kita tidak usah terjebak dalam dikotomi dua hal itu gitu ya. Ini apa, bagi saya selama itu produknya halal, bermanfaat, bisa meningkatkan kinerja saya, bisa meningkatkan sumber daya manusia, kenapa tidak? Seperti itu. Kecuali kalau emang itu dia haram dari sisi hukum agamanya. Contoh kayak saya orang Islam, kalau pokoknya kok ada kandungan lemak babi segala macam, pokoknya nggak ada cita, haram. Mau enak kayak pun pokoknya haram. Ya, nah ini madu loh, ya, madu. Ini buat kan nggak ada haramnya. Dari sisi bisnisnya jelas, akadnya jelas. Anda kalau teken surat perjanjian itu kan ada perjanjian, mau secara elektronik juga secara online. Kan ada surat perjanjian itu kan, saya setuju. Tengok, ada akad jual belinya segala macam, peraturan segala macam, jelas. Tidak ada yang katanya itu tidak membuat kita jadi gimana tuh, nggak ada seperti itu. Jadi dari sisi syariahnya juga luar biasa. Kemudian apalagi? Bangun sekolah gratis. Ya ampun guys. Terutama ya bagi rekan-rekan yang muslim ya, kita kan betul-betul dalam Quran tuh banyak sekali ya yang Tuhan mengingatkan kita harus menyantuni dan memelihara anak yatim seperti itu.
Dan Tuhan sudah bilang kalau kita bantu orang miskin, melihat anak-anak yatim, itu nggak mungkin jatuh miskin gitu. Nah, jadi saya hari ini cuma punya prinsip, hari ini kita bangun sekolah gratis. Dan kemudian saya menjadi bagian dari itu. Ya. Bonus saya dipotong untuk sekolah itu, saya nyumbang untuk sekolah itu. Dan itu menjadi amal jariah saya. Jadi maksudnya apa? Hari ini saya punya keyakinan, jalankan HD. Saya sudah sedang beribadah. Saya sedang beribadah, ya, membantu banyak orang. Bukan cuma membantu diri saya dan keluarga saya. Bukan cuma membantu rekan-rekan kerja saya untuk hidup lebih sejahtera, untuk lebih sehat juga. Tapi saya juga membantu anak-anak yatim itu. Gitu. Dan kemudian juga, ya, kita juga bisa ibadah itu kan bukan cuma datang ke gereja, sholat di masjid, ya seperti itu ya. Tapi kan juga ada yang namanya zakat, bersedekah, naik haji. Jadi ya kita nggak usah terlampau apa, kita bisa, kok misalkan bisa dapat dari hadiah, kita juga sumbangkan ke jalan Allah. Ya seperti itu mungkin ya guys ya.